Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Materi yang pertama yaitu hakikat demokrasi. Materi yang kedua yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Dan materi yang ketiga yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan ketos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jadi artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda bergantung dari sudut pandang masing-masing. Kemudian, prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan cara melembaga, kemudian menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, kemudian menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai minum-minuman, kemudian mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Nah, jadi prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Nah, sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Kemudian materi yang kedua yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, yaitu prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Kemudian, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pada periode 1945 sampai 1949, pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada fungsinya pres yang mendukung revolusi kemerdekaan. Kemudian pada periode 1949 sampai 1959, pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, dalam rentang waktu ini bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Nah, sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasil parlementer. Kemudian yang kedua yaitu pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian pada periode 1959 sampai 1965, yaitu Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Nah, oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa ini
dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kemudian pada periode 1965 sampai 1998, yaitu era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Nah, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, nah era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Nah, kemudian pada periode 1998 sampai sekarang, nah, yaitu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Materi yang ketiga yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yaitu pentingnya kehidupan yang demokratis dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persamaan kedudukan di muka hukum. Nah, jadi hukum harus dijalankan secara adil dan benar, dan hukum tidak boleh pandang bulu. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, jadi aspirasi dalam kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan menjalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arahan dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan secara adil. Nah, jadi dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Nah, semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak dan diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, jadi dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Nah, jadi 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Nah, kemudian perilaku mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nah, demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Nah, pada dasarnya tumbuhnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang. Nah, baik dari pihak penguasa maupun dari pihak rakyat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Nah, itu yaitu caranya dengan membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, kemudian selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah, kemudian selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri, kemudian menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, kemudian menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, kemudian menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, dan membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Demikian materi yang saya berikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.